Dulu ketika terjadi persekusi terhadap Gus Wat Pleret, pengasuh Pondok Pesantren Raudhatul Fatihah Pleret Bantul, itu kan ada segerombolan orang yang mengaku sebagai pecinta Habaib. Kemudian mereka itu merasa tidak terima atau apa, akhirnya melakukan persekusi dan berusaha melakukan pemukulan terhadap Gus Wat Pleret. Tentu saja kejadian ini sangat dikecam oleh rakyat di negeri ini, terutama umat muslim dan khususnya lagi umat Nahdien, karena selama ini orang-orang Nahdien lah yang mungkin bisa dikatakan mengangkat nama Habaib. Dan ketika terjadi persekusi itu, orang pun masih berpikir, jadi Habib itu masih ada dua golongan atau dua klub, yang satu klub Habib kasar, yang satu Habib yang lembut. Jadi ketika itu mungkin orang masih beranggapan atau masih berpandangan bahwa kita tetap akan baik terhadap Habaib yang lembut, tapi tidak pro atau tidak suka dengan Habaib yang kasar. Mungkin seperti itu. Tapi belakangan setelah ramainya polemik nasab, itu kan muncul sesuatu fakta yang selama ini mungkin belum pernah terbayangkan, yakni adanya pengkaburan sejarah yang dilakukan oleh oknum Habib juga. Dan di situ jelas sekali ada pengkaburan sejarah leluhur Nusantara. Misalnya yang masih ramai menjadi perbincangan adalah makamnya KRT Sumodiningrat. Itu kan jelas. Dan di situ menurut kesaksian banyak orang bahwa makam palsu KRT Sumodiningrat yang ada di Semarang itu pendirinya maupun pelindungnya atau bisa dikatakan pemiliknya itu kan bin Yahya. Kemudian siapa sih bin Yahya ini? Orang kan pasti paham, ada sosok bernama Pak Lutfi bin Yahya, dan sosok tersebut itu juga sangat terkenal di negeri ini karena kebetulan dia juga menjadi tim penasihat presiden. Nah, orang pun berpikir, masa sih ada seorang Habib yang selama ini dianggap wali, selama ini dianggap alim, kok melakukan hal seperti itu? Jadi intinya begini, dulu kita masih beranggapan bahwa Habaib itu ada dua golongan, yakni Habib kasar dan Habib lembut. Kita tidak pro, tidak setuju dengan Habib yang kasar, dan kita masih sejalan dengan Habib yang lembut. Tapi kalau faktanya seperti ini, bagaimana? Apakah tidak benar ada ungkapan bahwa Habib kasar dan Habib lembut itu sama saja? Karena kalau yang kasar itu jelas-jelas melakukan tindakan-tindakan yang dilarang agama. Contohnya mempersekusi kiai dan ulama pribumi Nusantara yang tidak sejalan dengan mereka. Kemudian ada juga yang gemar melakukan demo, kemudian memprovokasi rakyat agar benci dengan pemerintahan yang sah. Ini dikategorikan sebagai Habaib yang kasar. Kemudian kalau ada Habaib yang lembut tapi mau dan suka atau apa ya istilahnya itu melakukan hal yang selama ini sangat berbahaya, itu bagaimana? Berbahayanya itu kan begini. Jadi misalkan rakyat di negeri ini punya sejarah panjang, punya leluhur yang hebat, leluhur yang kuat, kemudian leluhur itu dipelencengkan, digeser dan diklaim menjadi miliknya orang Yaman. Ini kan lebih berbahaya lagi daripada kelakuan-kelakuan Habib yang kasar tadi. Jadi ringkasnya begini, yang namanya Habib lembut itu sama saja. Jadi kasar dan lembut itu ternyata mungkin punya arah dan tujuan yang sama, yakni ingin menguasai negeri ini. Makanya kita itu harus tetap waspada dan tetap harus menjaga, melestarikan tradisi adat dan budaya yang ada di negeri ini, terutama tentang makam leluhur Nusantara. Jangan sampai kok nanti diklaim